Terakhir kita ketemu di Surabaya ya? Yap, Surabaya. Kang Juju masih nemenin kita ya, almarhum. Iya, almarhum masih ada di situ. Waktu itu ada acara yang IAC waktu itu ya, IAC 2000 sip di Surabaya. Ini aku masukin ya teman-teman yang udah nunggu ya. Oke, boleh. Siap, mari kita mulai. Kepada teman-teman yang sudah hadir, kita mulai saja. Saya minta tolong kameranya kita matiin dulu, kecuali host sama narasumber. Nanti akan ada waktu tanya jawab. Kepada teman-teman yang masih nyalain video, saya minta tolong untuk dimatikan dulu ya, biar internetnya lancar jaya ini. Soalnya dari Pekanbaru ke Papua nih, ujung ke ujung nih. Selamat malam, Bang Robert. Selamat malam, Bang Robert Arnold Sitorus. Selamat malam, Bang Parlin. Aduh. Sehat, Bang? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Terakhir kita ketemu di Surabaya waktu itu ya, rame-rame ya. Iya. Waktu masih ada almarhum. Ahmad Juhara juga. Ahmad Juhara masih ada acara IAC waktu itu kita ketemu. Enggak. Aku sebenarnya tidak tahu juga kalau bro di Papua, jadi ya bersyukurlah ke Surabaya itu tuh bisa ketemu kawan-kawan lagi yang lain gitu kan. Tiba-tiba persilatan tiba-tiba si Robert kemana nih? Tapi dulu kan sempat S2 di ITB kan sebenarnya kan? Iya, 2003-2005 ya. Langsung tamat langsung S2. 6 bulan lah, 6 bulan nunggu yudisium gitu, gawe dulu, terus baru lanjut S2. Gawe di beberapa perusahaan yang aku lihat ada di arsitek di PT Atlas Mutri Perancang ya, di Bandung ya. 2005 sampai present itu di Urban Designer atau Regional System Institute. Itu lebih ke NGO sebenarnya sih. Oh. NGO kita gabung sama anak-anak ITB, urban design-nya, jadi bikin kajian-kajian gitulah di kota gitu. Oh, masih ya berarti ya? Ya, masih. Oh, enak dong ini, masih ini. Bang Torus, ada yang chat aku katanya suara Bang Torus agak kecil memang. Oh, kayaknya. Agak kecil ya, sorry. Jadi saya pegang gini ya. Siap. Ini ada beberapa kali Bang, gara-gara dia manggil Torus, jadi gara-gara Bang Torus. Ini Torus ini, nggak ada mundur-mundurnya nih. Torus. Jadi Bang Robert ini aku kenal dulu waktu kuliah sih sama-sama di Unpar. Beliau sekarang menjabat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Papua Barat berarti. Ya, betul. Papua Barat. Ini Papua Barat ini berarti provinsi ya, Bro ya? Atau gimana? Boleh cerita nggak sedikit buat tentang IAI Papua Barat nih? Gimana di sana, tentang arsitekturnya gimana, IAI-nya bagaimana gitu, kalau boleh cerita sedikit. Oke. Nah, kilas balik aja lah. Jadi gue 2011 tuh resign dari Judi Studio ke Papua gitu. Jadi dirikan firma gue lah sendiri gitu ya, Karten Stream Media Utama. Oke. Nah, terus 2016 jumpa Pak Ketua Banten ya, terus dikenalin sama almarhum Juju. Nah di situ baru Juju dengan gaya khasnya nembak gua. Udah lu aja dah, gini gua bilang. Dia kan memang tukang menjebak orang ya. Kebetulan yang ber-SKA sama dia tuh cuman gua, jadi ya lu udah memenuhi persyaratan. Gua bilang ya normatifnya iya Kang, tapi secara psikologisnya kayaknya belum gitu. Dia dengan gayanya udah nembak, akhirnya kita musyawarah, pembentukan, dan ya puji Tuhan sekarang kita udah anggotanya tuh udah hampir 70. Kantor kita juga udah ada 2 ya, di Manokwari sama di Sorong. Udah ada website kita. Ntar main-main ke ini website kita iaipapuabarat.or.id. Ntar aku tulis di sini IAI papuabarat.or.id. Ya, ide. Papua Barat. Oke, siap. Itu gua tulis tuh situ tuh.
Siap. bisa lihat kegiatan-kegiatan kita, arsitek-arsitek muda di Papua Barat juga ngumpul, sharing knowledge, terus kedatangan ini sih biasanya kan Raja Ampat tuh kan lagi booming ya. Iya, masih kok. Booming gitu. Jadi biasanya kedatangan ini arsitek Kopodanes datang, kita ngobrol, nongkrong barengan gitu. Brian Jen juga ini salah satu prinsipal yang pernah kolaborasi sama gua juga, mantan bos gua sebenarnya sih. Ntar gua ceritain di presentasi Meridian. Oke, siap. Udah pada datang ke Sorong, ngobrol-ngobrol, terus ada project, ya gue nembakin aja, sharing buat anak-anak di Sorong. Gitu. Emang enaknya gitu sih, langsung ditodong aja udah. Iya. Soalnya dia juga nggak ada kerjaan kalau udah malam kan, gue bilang ya udah lu kasih ini aja, lecturing aja, oke deh. Iya. Ya enak sih itu kayak gitu-gitu ya. Berarti udah berapa tahun, Bang, di Papua, di Sorong? Di Papua ya, Papua Barat ya? Sebenarnya gue lahirnya tuh di Jayapura. Oh, emang asli ini anak saya ini ya? Anak kompleks gue, Alex. Akamsi ya, anak kampung sini. Asli lu di sini berarti Jayapura berarti ya? Di Jayapura. Terus gue pindah ke Sorong tuh umur 2 tahun ya. Gue TK sampai SMA di Sorong. Oke. Gitu. 98 ke Bandung, ya. Kuliah sampai 2005, nikah, punya anak di Bandung gitu. Sampai 2011 lah gue balik lagi ke Sorong ya. Gitu. Oh. Ternyata iya, aku pikir kemarin pas ketemu kau di Surabaya kan, ngapa pula si Robert jauh-jauh ke Papua ya, aku bilang kan gitu. Rupanya balik kampung rupanya dia. Alex ternyata. Anak komplek rupanya. Di sini sih gitu, anak kompleks. Anak komplek kan, ini Akamsi. Anak kampung sini. Bet, aku lihat beberapa nih, ada award juga kan, ada beberapa kali juara ini di award di Dalian Master Plan China 2009. Itu waktu kerja di Singapura ya? Itu iya, bantu kantor Singapura. Kita kantor Bandung waktu itu sama Angga 96. Oh iya. Sibarani. Pak Sibarani juga. Ya, betul. Oh itu betul di Singapura ya. Oke, siap. Nah, gue ini memang mengundang lo nih memang. Nggak tahu sih, dari 3 pertemuan kemarin tuh anak Ars Unpar semua sih. Nggak tahu apakah direncanakan, tapi kayaknya nggak sih. Kayaknya ketemu-ketemu aja gitu. Jadi lu, sebelumnya si Vidor ya, 97. Vidor, ya. Sebelumnya si Pebi, 99 juga, 99. Vidor udah pernah ke Sorong tuh sama si... Udah pernah ke Sorong ya dia? Iya, udah pernah. Banyak tuh proyeknya juga tuh di Sorong. Iya tuh proyeknya luar biasa tuh si Vidor. Bang Robert, aku pengen ini dong, cerita kali ini. Kapan lagi aku todong ketua IAI kan ini kan? Besok juga boleh, bro. Cerita proyeknya 2 ada. Jadi kemarin aku minta sama Bang Robert, cerita lah Bang, proyek Bang, agak mau berapa, 2 pun boleh gitu kan. Jadi dikasihlah 2 ini. Ada proyek Meridian Marina Adventure Club dan Resort di Raja Ampat, penataan kawasan pemerintahan Kota Sorong di Papua Barat. Nah, ini nanti kita akan, teman-teman nanti kita akan dengar presentasi dari Bang Robert Sitorus. Kalau yang ingin bertanya nanti kita sediakan waktu setelah presentasi. Kita kasih waktu presentasi kepada Bang Robert sekitar 15-30 menit lah. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan. Bang Robert, aku persilakan Bang buat presentasi ya Bang ya. Oke, silakan Bang. Oke, thank you Bang Parlin. Siap. Nah, jadi waktu gua ditodong kan sama Parlin, gue mikir apa ya proyek yang akan gue share gitu. Jadi gue milih 2 ini tuh sebenarnya sih gue mau jelasin aja spektrum proyek dari proyek private, internasional gitu, private gitu,
dengan project government gitu. Nah, karena gue film gue sendiri tuh sebenarnya sih banyakan kalau di daerah itu kan mainnya di proyek pemerintahan ya, gitu. Jadi kalau di proyek pemerintahan sih bukannya nggak ada tantangan sih, bukannya juga lebih gampang, tapi gue sih lebih memahaminya bahwa permasalahannya itu berbeda, gitu. Berbeda dalam hal kalau private tuh godfather-nya biasanya satu aja gitu kan, kliennya satu gitu yang menentukan gitu. Nah kalau government itu kita butuh semacam FGD untuk meyakinkan pemimpin-pemimpinnya gitu, kepala dinasnya, wali kotanya, sekdanya, dan proses FGD itu yang kadang melelahkan gitu, melelahkan dalam arti untuk meyakinkan pengambil kebijakan itu untuk menyetujui ide-ide kita dan mengecek apakah ide-ide kita itu sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Gue langsung aja ke Meridian Capital ya. Siap. Oke, ini mungkin udah udah disampaikan sama Bang Parlin tadi, jadi gue ulang-ulang dikit lah, ulang-ulang dikit ya. Oke deh. Jadi gue itu masuk Unpar tuh 98 terus lulus 2003 sempat gawe bentar barengan Sandi 96, Regen 96 ngegarap Pascal Hyper Square yang di Bandung gitu. Nah, terus 6 bulan gue nyari pengalaman, terus gue lanjut ke S2 gue Urban Design. Itu ceritanya gimana gue bisa lanjut itu sebenarnya non teknis aja. Orang Batak tuh ya harus kuliah kalau perlu S3 S4 gitu ya. Jadi disuruh bokap udah kuliah aja deh gitu, mumpung dibayarin gitu. Jadi 2005 gue lulus, ada sempat di Encona juga, Inti Industri, dan akhirnya gue benar-benar join di Biro Urban itu di Urban Studio gitu, barengan Angga 96, Unpar 96 sama si Barani Sofian, Irwin 98 juga barengan gitu. Disitulah sebenarnya gue mengasah urban design gue gitu, dan mentor gue sih jujur gue tuh belajar banyak urban design tuh dari si Barani Sofian gitu, pemenang sayembara ibu kota negara ya gitu. Jadi gue dilemparin si Barani itu udah terbang aja lo ke Beijing, lo bisa gitu. Gitu. Angga udah ngerasain lah gitu, dan akhirnya ya kita seperti ini gitu. Angga udah jadi prinsipal di Jakarta, dan salah satu yang gua rasa sih influencer yang baik ya di urban design juga gitu ya, barengan si Barani. Dan gua bangga banget pas mereka menang, gua bilang memang mereka qualified dan worth for it lah gitu. Terus akhirnya 2010 juga gue sempat bantuin Sandi 96 gue juga di ISP gitu. Itu masih dalam transisi ya. Transisi itu waktu itu IDAW itu mau buka cabang di Indonesia dan di Jakarta. Nah gue nggak mau pindah ke Jakarta, jadi gue melanglang buana sampai 2011 akhirnya gue putuskan dah harus ke Sorong, kita lihat apa yang akan gue develop di Sorong gitu. Nah firma gue itu namanya Kartens Trimedia Utama, berdirinya 2011 gitu ya. Kita hanya biro kecil lah, hanya sekitar 9 orang lah gitu lah. Lebih banyak
orang lapangan karena pengawasan yang lebih intens gitu. Nah kebetulan, nah ini ada cerita yang menarik ya. Kenapa gue ambil Meridian ini, karena gini, ini project datang 2016. Gitu. 2016 datangnya tuh dari Brian Jen. Brian Jen itu mantan bosnya gue, bosnya Cibarannya sama bosnya Angga lah gitu. Bos kita dulu di IDAU lah gitu. Dia itu direktur urban design untuk Asia, kantor Hong Kong gitu. Nah 2016 itu dia ngontak gua gitu. Dia ngontak, dia bilang, Robert, I have project in Sorong, Raja Ampat. Terus ngobrol-ngobrol, terus awalnya sih gua bilang, kebiasaan gua tuh gua nyari data gitu kan. Dia kan mention Meridian Capital, terus gua cek dan ternyata confirm gitu, projectnya ada gitu. Itu Meridian Capital itu perusahaan investment ya. Bos besarnya itu kalau nggak salah orang Kazakhstan gitu, pemain energi gitu. Jadi bosnya ini punya kebiasaan untuk traveling pakai yachtnya gitu, keliling-keliling, terus dia sampai di Raja Ampat suka gitu, dia senang gitu. Nah terus dia bikin MOU sama Ministry of Tourism gitu, itu worth sekitar 200 juta US dollar lah. Dia akan kembangkan 6 spot gitu. Dan akhirnya ceritanya berlanjut di gua dan Brian gitu, untuk survei, visibility, prelim design development, construction, dan project opening. Jadi gua akan cerita surveinya dulu ya. Jadi yang menyenangkan sih untuk proyek-proyek di Papua Barat itu adalah surveinya ya. Jadi seperti lagunya Ninja Hattori gitu ya, menembus hutan, membelah laut ya, gimana? Jadi mendaki gunung, sorry, menembus hutan. Kebanyakan main di hutan gua. Ini istri gua udah ketawa-ketawa gitu. Jadi ini adalah map Sorong ya. Jadi kalau mau ke Raja Ampat itu harus lewat Sorong, gitu. Jadi Sorong itu bisa naik pesawat tuh mungkin 2 jam langsung, 4 jam langsung dari Jakarta nonstop. Gitu, tiba di Sorong, nanti ke Waisai. Waisai itu ibu kota Raja Ampat. Gitu. Jadi di ibu kota Raja Ampat, terus di Waisai inilah sebenarnya ibu kota pemerintahannya. Tapi resort-resort yang terkenalnya itu tersebar di sekitaran Raja Ampat gitu. Ada di Misol, ada di Yeben, Mansuar gitu. Nah, ini gue buat rute kami waktu itu survei. Surveinya itu ada 3 tempat ya. Pulau Yeben, Merpati, sama pulau gue lupa, ada Pulau Bulan Sabit ya, gue lupa namanya. Nah ini rute kita selama 1 hari traveling gitu. Nah lu kalau lihat tuh yang nomor 6 itu gua bedain sendiri gitu, itu ada ceritanya itu. Jadi waktu kita survei hari Jumat ini, kalau nggak salah hari Jumat ya, gue udah bilang gue besok ada meeting hari Sabtu, jadi gue harus ke Sorong. Oke. Brian bilang oke, nanti gue set up lah gitu sama tim dari Kementerian Pariwisata. Kan kita didampingi sama Kementerian Pariwisata waktu itu. Terus boat kita tuh di Pulau Merpati nomor 5, jamming 1. Jadi boatnya kan ada 2 tuh, 200 PK. Jamming, terus dia melambat, nyari signal di nomor 6 di tengah laut. Jadi kita dapat signal di nomor 6, terus kapal bantuan tuh rescue itu tiba tuh jam 8 malam di tengah laut. Dan ya seperti biasa lah ya, boat di tahun 2016 safety-nya kagak ada, lampunya kagak ada, dan lucunya itu kapal kita itu namanya emergency boat yang di samping tuh. Makanya tapi nggak bisa membantu diri sendiri. Dia bisa menolong diri sendiri. Jadi
Di situ kita ditolong tuh sama bot yang lebih kecil, yang botnya tuh cuman mesinnya 80 PK 40 PK kali 2, dan bot motorisnya itu hanya mengandalkan lampu dari HP untuk sorot. Laut kan laut itu paling bahaya kalau malam tuh ada ini bos, ada logging yang ngambang gitu ya, sampah-sampah kayu itu kalau udah masuk ke boatnya, mesinnya udah jamming, udah di tengah laut udah, dan nggak ada yang bawa telepon satelit dong. Nah itulah yang menjadi isu juga kalau survei di Raja Ampat di Papua itu, sebisa mungkin ya bawa inilah telepon satelit lah untuk berjaga-jaga gitu. Ini tim kita yang di kiri itu ada tim dari Jakarta, Kementerian Pariwisata, juga ada yang baju biru itu Admiral bintang 2 itu Laksamana, gue lupa lah. Dia sebagai tim dari Meridian juga gitu untuk mengawal proyek ini. Nah prinsipalnya itu Brian Jen tuh yang bajunya warna coklat, bertopi. Ya topi itu bos gua dulu, yang gua takutin dulu tuh, gua paling takut dia. Tahu-taunya dia bodor banget gitu. Nah itu di bawah tuh dia sambil survei nikmatin lautnya lah. Raja Ampat nyebut, terus ada kepiting kenari, gue godain dia, mau makan nggak? Dia bilang nggak mau, itu dilindungi. Oke deh, nggak jadi kita beli dan nggak jadi kita makan gitu. Oke, nah waktu kita survei itu kita masih nyari sebenarnya ada spot-spot tertentu ya, spot-spotnya. Nah di Pulau Merpati yang tadi gue mention nomor 5 itu, kita dapat pulau yang nyaman gitu. Tapi isunya adalah kalau masuk di pulau ini tuh pencapaiannya itu hanya jam tertentu waktu dia pasang gitu. Itu ada dimension, ada garis ya, ada lintasan kapal. Itu bagian terdalam yang bisa jadi lintasan kita. Nah, untuk masuk ke kolam yang warna biru tuh, kolam labuhnya di situ. Gitu. Jadi itu kalau nggak salah kita kalau siang mau ke sore jam 2 tuh sudah harus keluar. Kalau enggak kita akan terperangkap di situ. Gitu. Jadi nggak bisa all time kapalnya bisa landing di situ, nggak bisa gitu. Nah itu jadi salah satu concern gitu, karena waktu mereka menanyakan soal kemungkinan koral itu dibabat untuk dibuat lintasan kapal, udah selesai cerita bahwa resort ini nggak akan bisa dijual. Orang luar itu paling nggak suka resort yang tidak ramah lingkungan atau terkenal untuk merusak alam, itu udah underrated, nggak akan diminati gitu. Nah karena option itulah akhirnya Merpati ya sampai sekarang belum bisa kita develop karena isu keterbatasan untuk pencapaiannya gitu. Akhirnya kita dapat site ini tuh beradanya di Waisai dong. Waisai itu ya kalau kita bilang sih ya ibu kotanya, jadi nggak terlalu quiet, nggak terlalu sanctuary efeknya juga nggak terlalu dapat lah. Tapi ini yang paling siap dibangun gitu. Dalam arti infrastrukturnya, terus aksesibilitasnya gitu. Posisinya kalau ada yang udah pernah ke Raja Ampat tuh dia di seberangnya seaportnya Waisai di sebelah kiri. Tuh, di sebelah kiri kalau lihat di sebelah kiri. Nah, itu kita dapat site kurang lebih 36 kali 88 lah di situ. Salah satu pertimbangannya di situ ya karena juga ada pelabuhan existing ya yang sudah dijalankan juga di situ. Ini site-nya. Ini kalau lihat kursor gua ini ya, kelihatan ya? Ada kok, ada. Ada ya. Ini kalau lihat nih, ini bangunan WC terbesar di dunia nih katanya nih.
gitu. Karena ini fungsinya WC doang gitu. Ini WC, ini pangkalan BBM untuk orang-orang yang mau naik boat di sini. Oh. Nah, sini kan ada pelabuhan ya untuk yacht, khusus untuk speed yacht gitu. Yang kalau yang ferry-nya yang di sebelah kirinya tuh yang gede gitu. Nah ini study bathymetry-nya lah, standar lah, topo, bathymetry, we doing that. Gitu. Nah, terus kita masuk di prelim design. Nah, ini awalnya sih yang jadi permasalahan sebenarnya di kasus ini adalah keinginan bos besar gitu ya. Awalnya ini kan si bos itu pengennya dia cuman pengen bikin klub buat gengnya dia gitu kan. Mereka itu setiap tahun punya adventure sendiri gitu. Jadi katamarannya misalnya ada 10, 12 gitu ya. Keliling-keliling dari Karibia sampai ke Raja Ampat gitu. Jadi dia cuman pengen sih hanya kamarnya dikit aja. Yang penting ada facility untuk diving, boat mekaniknya, boat motorisnya. Gitu aja konsepnya. Makanya kalau dilihat ini konsep pertamanya itu dia hanya bikin ada marina club di sini, parkiran gede, sama depannya itu ya difungsikan nanti pool gitu ya, swimming pool gitu yang connect ke pelabuhan yachtnya itu. Nah ini konsep awalnya. Jadi saya mau cerita juga kenapa saya pilih proyek ini juga gini. Ini di Papua Barat ini kan isu deliver pekerjaan, apalagi di pulau-pulau itu isu tersendiri gitu. Soalnya mulai dari kualitas ketukangan gitu sampai pengiriman barang, terus construction, engineer-engineernya itu rata-rata sih bermasalah karena ini kalau gue bilang sih jarak, terus ketersediaan ketukangan yang memadai gitu. Jadi pas ngobrol gitu gue diminta advice, gue bilang sih kalau you expect something yang tinggi gitu, presisi, akurasi gitu yang tinggi, itu kita harus bikin sistemnya itu yang ini locking down gitu, yang modular. Ya. Tuh, gitu. Jadi kita bergeraknya ini dari modul bukan ya kayak kontainer lah. Sekarang kan sistemnya kontainer ya, bekas di recycle. Nah kalau modular itu kita bikin modul, kita set up di pabriknya, bikin mock-up-nya, terus disiapin. Nah datang ke site tinggal di stacking gitu. Tapi dalam perjalanannya dia berkembang jadi hotel. Kenapa? Karena pemerintah di Raja Ampat tuh nggak memperbolehkan kalau ini terlalu lux ya, terlalu kesannya eksklusif banget gitu, hanya untuk klubnya si bos besar ini gitu. Jadi dia harus menambahkan fasilitas umum yang dinikmati oleh masyarakat, which is yang paling masuk adalah hotel. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, belakangnya ini kan ada entry ya, masuk di sini. Ini setnya kecil banget sih. Hanya kita dapat space nih 36 lah. Kecil banget gitu, hampir nggak ada parkir lah. Gitu. Jadi pas masuk, di sini tuh hotel terpisah. Nah, terus ada alley untuk servis di tengah ini. Terus di sebelah kirinya yang menghadap ke laut langsung itu marina facility-nya, ada swimming pool, terus ada dive center-nya di situ. Dan ini yang di-approve oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat gitu. Jadi prosesnya ini itu kalau nggak salah tuh bupatinya tuh sampai diundang ke Hong Kong ya, presentasi penjajakan kerjasama. Jadi Meridian ini kan nggak hanya supporting di properti aja gitu ya, tapi lebih ke facility-nya gitu.
kayak cold storage, terus boat facility gitu. Mereka supporting ke pemerintah Raja Ampatnya gitu. Ini denah tipikalnya bermain di modul ya, rata-rata sih 6 kali, kalau nggak salah 6 kali 2,8 kali 6 meter modulnya. Terus kalau yang luxury-nya itu 2 kali 6 kali 2,8 gitu, dua modul gitu, 2 lantai aja. Dia 2 lantai dan kamarnya itu nggak sampai 30 ya, kalau nggak salah sih 20-an ya kalau nggak salah. Itu karena memang message-nya dia tuh sebenarnya lebih ke ini, ke boat facility-nya si bos Meridiannya gitu untuk klubnya. Nah ini tampaknya itu very modular lah, kotak gitu, clean gitu, modular banget. Ini denah-denah tipikalnya. Jadi simple aja, bermain di modul. Jadi yang double bed sama single bed, layoutnya sama. Terus yang luxury, yang VIP-nya kali 2 modul aja gitu. Dia punya ruang untuk workstation-nya lebih gede aja. Nah ini usulan tampaknya. Jadi ini rata-rata sih materialnya sih pakai ini ya, pakai partition wall semua. Jadi dibikinkan rangka, terus ditempel fasad-fasadnya itu semuanya fiber cement. Itu fiber cement yang bisa kita cetak sekarang, mau motif kayu bisa, motif batu bisa. Awalnya nih yang di lantai 2 nih mau pakai materialnya itu Equiton ya. Tapi karena berat banget tuh, 1 lembar tuh bisa sekitar berapa ton ya dia bilang. Jadi kita ganti. Ini kalau nggak salah sih produknya Calci Ether ya. Untuk fasadnya. Nah, yang menariknya gini. Waktu proses mau construction, nah gua itu kan kebetulan dipercaya jadi ketua AI Papua Barat. Jadi gua mewajibkan mitra-mitra kerja gua untuk sharing gitu, baik tamu, mitra kerja gitu, sharing project untuk anak-anak ini arsitek di Papua Barat gitu. Ya. Jadi kan enak tuh ya, sambil kerja, sambil sharing, terus berteman, bikin koneksi. Dan yang paling penting ya gue bilang sekali lagi, koneksi itu penting banget gitu. Gue sama Brian tuh udah lose kontak tuh dari 2011 sampai 2016, hampir 5 tahun gitu. Karena gue nggak kerja di Idau lagi gitu. Tau-taunya dia kontak Barani kontak gue, kita kontak-kontakan, terus ya udah terjadi network yang gue bilang itu. Dimanapun gue dilempar gitu, ya balik lagi gue ke lingkungan yang sama gitu, karena network itu. Ini Brian Jen yang di tengah ini. Ini Brian Jen. Ini Admiral yang saya bilang bintang 2 itu, dia selalu menemani kita terus. Mungkin karena pengalaman di lautnya juga cukup tinggi ya, jadi dia yang menenangkan kita kalau udah ombang-ambing, ombak gitu, tenang aja, tenang gitu, tenang, berdoa gitu. Nah ini presentasinya waktu itu di kafenya si Romi nih, Romi 95 nih, yang tatoan nih, 95 nih, Unpar juga dia. Ini. Okay. Nah ini construction yang gue bilang sih tadi ya, constructionnya itu semuanya materialnya prefabricated gitu. Jadi assembling semua di Jakarta. Kita pakai konsultan juga, Teamworks ada konsultan DED sama workshopnya. Jadi kita kerja sama mereka yang kembangkan gambar-gambar kerja dan koordinasi bersama tim modularnya.
Ini bisa lihat yang sebelah kiri ini facility-nya. Jadi kita bisa lihat itu rangka-rangkanya semua itu. Metal stud-nya itu 40x40. Nanti ada pelapis-pelapisnya, ada glass wool-nya, penahan panas gitu. Terus nanti finisher-nya pakai kalau nggak salah nih fiber cement produknya Kalsi kalau nggak salah ya. Ini batu alam juga Kalsi. Ini tuh swimming pool-nya juga prefab juga. Ini diving facility-nya yang depannya ini, yang terpalnya ini swimming pool-nya nih. Ini nanti restonya. Nah ini gambar jadinya. Nah ini tumbuh-tumbuhannya ini juga si Brian tuh sama gue tuh nyari di Sorong tuh sampai di kilo 14 gitu, nyariin tanaman yang lokal gitu kan, yang kuat gitu. Ini tanamannya semua dibawa dari Sorong. Nah ini hotelnya yang udah jadi. Nah ini gue gara-gara gue juga nggak rapi ya dokumentasi, jadi gue ambil aja lah dari diversaround.com ya. Ini view dari lantai 2 lihat ke arah yachtnya. Nah, ini catnya ada 7, nggak boleh disentuh. Gue nggak tahu kenapa, karena untuk geng-gengnya si bos. Jadi gue cuma foto-foto aja. Itu. Nah ini lobbynya ya. Ini lobby, nanti tangga naik langsung ke lantai 2 di sebelah sini. Ini swimming poolnya yang berhadapan langsung sama pelabuhan. Nah ini kamar-kamarnya. Clean aja, kecil, tapi so far sih gue bilang sih ini bangunan yang paling presisi lah di Raja Ampat gitu, karena memang semuanya prefab ya, di assembling dulu di Jakarta. Terus enaknya itu kita dapat privilege lah ya, karena terlibat dalam desain. Jadi opening dikasih diskon rate, ya akhirnya kita bermalam menikmati lah apa yang kita gambar dan kita bantu desain ini gitu. Jadi ini ini tuh station untuk electricity-nya nih. Jadi dia ini untuk nge-charging boat-nya ini pakai ini nih chargernya ini gitu. Itu boatnya gede-gedenya tuh mesinnya 400 PK 4 buah gitu, gede banget gitu dia boat-boatnya, keren. Ini gue foto keluarga gue, istri gue ini, anak gue 2 sama Brian nih berdua. Nah ini yang jadi model ini istri gue nih. Gue agak potong-potong dikit lah. Nah itu mungkin dari ini ya, dari Meridian. Ini gue buka Q&A dulu atau gue langsung ke ini aja bro? Kayaknya langsung aja lah, nanti kita kumpulin aja di kedua nanti. Yang kedua ya. Okay. Siap. Berarti gue langsung aja bro. Langsung aja ya. Siap. PPT gue udah muncul belum ya, yang kawasan pemerintahan Kota Sorong? Belum. Oh, bentar ya, gue stop share dulu. Siap. Nah, udah keluar ya? Udah. Siap. Oke, nah silakan Bang. Kita berpindah ke spektrum yang berbeda. Spektrum yang lebih formal, yang lebih lama. Nah, kalau tadi kan Meridian tuh 2016 desain, 2017 opening. Nah, ini dari timeline-nya aja udah kelihatan nih 7 tahun dan still going on. Oh, pertanyaannya what's going on gitu, pertanyaannya kenapa bisa gitu ya gitu. Nah, ini yang gue bilang yang menariknya di proyek pemerintahan sih ya seperti ini gitu ya. Jadi ini pusat pemerintahan Kota Sorong ya. Ini nama daerahnya itu daerah Remu Utara. Yang gue kotakin itu pusat pemerintahannya.
gitu. Itu pusat pemerintahan, kantor wali kota, kantor dinas, gitu. Ada aula pertemuan dan alun-alun gitu rencananya di situ. Nah kalau kita lihat kan kotanya tuh udah padat banget, padat, urban greennya juga padat, terus nggak ada alun-alun atau urban morfologi yang menandakan bahwa di situ tuh ada pusat keramaian gitu. Nah ini yang jadi tantangan kami gitu di Kota Sorong juga untuk menciptakan urban infill development yang bisa lah menjadi contoh gitu untuk di copy ke pembangunan di sekitarnya. Gitu. Jadi ini sudah dikelilingi oleh ruko-ruko nih. Awalnya ini tuh kantor wali kota. Ini yang atapnya agak merah itu extension yang kita buat. Terus yang terakhir yang kita bantu ini adalah gedung pertemuan nih, yang gua kursor gitu. Nah itu konsepnya sebenarnya kami mau membuat symmetrical aksis yang kuat ke jalan utama ini. Ini ada jalan utama di sini, dan kami mau memindahkan semua bangunan di sini itu dibongkar dan dipindahkan ke sini, dan kami punya alun-alun yang besar di sini di Kota Sorong. Nah perjalanannya itu kenapa bisa 7 tahun dan masih berlangsung? Nah, ntar gue ceritain. Jadi ini 4 hektar lebih areanya. Ini fungsinya yang gue bilang tadi. Jadi kantor wali kota itu, gue belum datang, dia udah berdiri ya, 2010-2012, terus gue kerjain tuh 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Di sebelah ada tahun-tahunnya. Terus targetnya kita itu, nomor 8 itu dipindahkan ke nomor 5. Itu ada aula pertemuan lama, terus nomor 7 itu kita lagi negosiasi untuk dipindahkan atau dicoba diadaptasi supaya yang besar ini, yang di depan ini, kami bisa rubah dia menjadi alun-alun kota. Nah ini salah satu ini juga lah tools yang sangat membantu dari Google ya. Google Earth bisa nge-trace data dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi kita presenting ini kita bilang 2012 bangunan utama Kota Sorong pemerintahan ini udah berdiri nih, ini udah bagus, ada aksi gitu simetrikalnya. Ini yang desain nih Atelier 6 gitu. Salah satu itu juga maestro arsitektur firm ya di Jakarta, Pak Kiki. Gitu. Nah, jadi 2012 mulai dibangun plazanya, lapangan upacara, sama ini bangunan utilitas, ini genset semuanya itu yang warna putih nih. Terus 2016 kita 2012 kita disuruh desain gimana sih kawasan yang betul gitu. Kami propose symmetrical gitu, bahwa di samping kiri kanan ini di extension. Awalnya kami mau menambahkan wing aja di sini, tapi Pak Wali menginginkan adanya extension aja. Udah kami extension, ini ada extension, terus ada bangunan baru kantor dinas. Nah ini untuk mengakomodasi yang kantor-kantor yang ada di depan ini. Karena rencananya memang ini semua mau didemolis, dijadikan alun-alun. Nah ini 2020 sampai sekarang ini aulanya sudah berdiri, tapi belum selesai, belum finishing. Kantor Satpol PP-nya ini juga sudah dibangun ya untuk kejar akses simetris dengan bangunan utilitas ini. Gitu. Harapannya ini bisa didemolis untuk jadi alun-alun. Nah ini 3D-nya ya. 3D-nya jadi kami ingin mengembalikan lagi wibawa pusat pemerintahan dengan ciri khasnya adalah alun-alun kota.
gitu, alun-alunnya gitu. Karena Kota Sorong tuh nggak punya alun-alun, nggak ada alun-alun. Itu yang terkenal tuh hanya lapangan bola di dekat tembok Berlin gitu. Tembok Berlin tuh kayak boulevard di Manado lah gitu. Entah kenapa dinamakan tembok Berlin, saya nggak tahu juga. Oke, ini side plan-nya hampir inilah sama ya, symmetrical. Itu fungsi-fungsinya ada di situ. Yang saya arsir itu adalah existing yang kami harus respon. Gitu. Nah ini project-project desainnya yang untuk melengkapi pusat pemerintahan Kota Sorong. Atas itu rencana, bawah itu realisasi. Nah seperti yang kita lihat, aula pertemuannya itu masih ongoing di sini. Nah ini harapan kami. Ini yang masih kami lakukan FGD, dan mudah-mudahan lah tahun ini dibantu oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah untuk dibangunkan gitu. Ini impian kami gitu untuk menciptakan alun-alun di Kota Sorong gitu. Nah ini denanya rasanya standar ya, ini hanya perkantoran fungsinya, modulnya kami pertahankan, repetition kiri dan kanan. Ini gedung dinas, juga tipologinya juga kami pertahankan, hampir mirip dengan atelier, karena kalau urban design itu nggak mau konsepnya itu nggak boleh, kawasan itu nggak boleh yelling gitu, saling berlomba untuk berdiri sendiri, outstanding sendiri, itu nggak akan menciptakan kawasan gitu. Karakter kawasan itu harusnya ada repetisi, ada datumnya, terus ada material yang diulang gitu. Nah itu ya prinsip-prinsip yang kami gunakan dalam desain ini. Nah ini wing kiri, wing kanan. Yang tengah itu adalah existing ya. Ini yang tengah ini adalah existing. Kami mengulang repetisi ini. Repetisinya, ketinggiannya juga kami ulang. Dan sebagai penanda bahwa dia itu dibangun di tahun yang berbeda, kami mendesain fasadnya berbeda. Satu trase. Trase di situ. Oke. Ini udah. Ini kantor Satpol PP. Satpol PP itu lebih ke ini, ke penyimbang aja. Itu di depan. Nah, ini yang mungkin lagi construction ya. Ini lagi construction aula 38 kali 38. Jadi ini konsepnya itu kami mau menciptakan aula pertemuan sebisa mungkin sih hemat energi ya. Makanya bangunannya kami, roofnya itu kami angkat di tengahnya itu. Ini bisa ada gambar rencana di sini. Nah ini realisasinya gitu. Mungkin saya nggak akan terlalu detail ke bangunan ya, karena fokusnya sebenarnya ke desain ininya, kawasannya. Sorry. Nah ini yang gue mau tekankan di sini itu, jadi proses perbaikan kota itu nggak bisa memang dilaksanakan menyeluruh ya. Kan dia terkait dengan kepemilikan lahan, terus dengan keinginan pemilik bangunan juga. Jadi kami itu dari 2012 sampai 2020 tuh terus-terusan melakukan diskusi terus memberikan pandangan gitu ya, bahwa alun-alun kota itu perlu, dan biasanya sih di depan pusat pemerintahan. Kenapa? Supaya kawasan pemerintahan itu demokratis gitu. Penduduknya bisa beraktivitas di pusat pemerintahan. Kalau demo gimana? Nggak apa-apa.
kan di situ dekat kantor polisi gitu, jadi nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kan dia merasa dekat dengan pemerintahan, terus dia bisa beraktivitas di situ. Nah, ini yang menjadi mimpi kami, bahwa proses yang kami laksanakan berkesinambungan itu untuk proyek-proyek di pemerintahan itu bisa berakhir dengan pembangunan ruang-ruang publik yang representatif untuk Kota Sorong. Nah, kenapa konsep kami adalah sepertinya stadion gitu, karena hobi orang Papua itu, orang kami itu di Papua itu adalah berolahraga gitu. Motorik kami itu tinggi banget gitu, jadi setiap sore kepengennya olahraga gitu. Jadi konsepnya lebih ke untuk olahraga gitu. Oke, mungkin itu aja lah yang mau saya share ya, biar nggak boring. Mungkin langsung Q&A aja biar lebih interaktif ya. Oke, Bang Robert, terima kasih banyak. Ini desainnya keren yang terakhir ini, aku suka. Thank you.